menanggapi firman Pak Agus hari ini, Amsal 30, 7, 8, 9 itu satu perikop itu ya. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diambil salah satu. Kalau mau lebih jelas, tiga-tiganya harus dijadikan satu. Kita baca ya, Amsal 30 ayat 7. Sebentar. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amsal 30 ayat 9-nya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya teman-teman, ini ayat luar biasa banget. Saya baru baca, dapat rema dari Tuhan, mantap ya. Nah jadi begini. Ya ini permintaan Salomo, Raja Salomo kepada Tuhan ya. Dua permintaan. Dua permintaannya itu, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, permintaannya pertama. Permintaan kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, ini berhubungan. Jadi begini. Jadi berbicara kemiskinan dan kekayaan itu berbicara ukuran. Ukuran, ya, karena miskin itu berapa, kaya berapa? Kan tidak ada patokannya di dunia ini. Kalau segini miskin, segini kaya, kan tidak ada gitu ya. Jadi ini cuma berbicara ukuran. Ya. Jangan diberikan kepadaku ukuran di mana bukan menjadi ukuranku. Maksudnya begitu. Ya, ini ukuran tentang uang. Ya, oke, kita lihat ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, kemiskinan dan kekayaan itu adalah yang dihasilkan dari yang pertama. Karena dua permintaan. Permintaan pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Karena orang bisa kaya dengan jalan kecurangan dan kebohongan. Tetapi orang bisa juga jatuh miskin gara-gara dia itu curang, dia itu suka bohong. Nah ini jauhkanlah. Gitu ya. Nah dia mau menjadi bagian porsinya dia. Maksudnya kalau di bahasa Inggris itu dibilang convenience. Yang pas, yang enak untuk saya. Nah itu maksudnya bagiannya. Gitu ya. Jadi apa? Kerja yang jujur. Ini sangkut pautnya dengan uang. Jangan berikan. Ini kan berbicara upah kerja. Jangan aku menghasilkan uang itu dari curang dan bohong. Memang bisa kaya. Curang dan bohong bisa kaya. Dan curang dan bohong juga bisa jadi miskin. Dan semuanya yang dihasilkan dari curang dan bohong, di Amsal 9 jawabannya semuanya buruk. Gitu. Dan berikan kepadaku yang menjadi bagianku yang pas, yang enak, convenience katanya. Yaitu apa? Ya kerja yang jujur. Nah, pertama, ini berbicara mengenai penambahan bagianku. Ini penambahan. Nah, teman-teman pasti ingat banget. Kalau ngomong penambahan, prinsip Tuhan itu nggak lari dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya. Ya, itu. Semua dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Ya, ayat mundur 1. Dan mundur berikutnya, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Ya toh? Nah, 30, jangan demikian. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidak terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, jadi kalau dilihat runut-runutannya ini berbicara semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa sih yang diburu orang? Duit.
Ya toh? Nah, juga sebelumnya itu berbicara makanan, minuman dan pakaian, ya. Tapi ayat 32 itu jelas. Itu berbicara mengenai uang yang tidak mengenal Allah, berburu, ya. Nah, oke. Nah, jadi di dalam penambahan itu mengandung ukuran penambahan. Jadi ada ukuran-ukuran penambahan yang pas buat kita. Di mana kita nggak tahu. Di mana kalau kita nggak tahu tapi kita mau penambahan banyak. Makanya kerjanya kita dengan cara curang dan bohong. Biar penambahannya banyak. Melebihi penambahan yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan penambahan bulan ini 1 juta. Kita tidak puas. Kita mau 10 juta. Makanya kita pakai jalan bohong dan curang. Jadi nggak puas dengan jatahnya dia. Gitu ya. Karena dia ini orang yang tidak benar-benar menyangkut kepada Tuhan. Karena dia melakukan praktek kecurangan dan kebohongan. Tidak di jalan Tuhan. Ya. Nah, kalau kecurangan dan kebohongan itu berhasil, maka orang itu jadi kaya. Nah, di ayat 9, kalau kamu kaya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Serba salah. Kaya pun nanti menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan itu murtad loh. Gak masuk surga loh. Ya, di banyak ayat perjanjian baru, kamu nyembah Mamon apa aku? Apa Tuhan? Ini berbicara surga dan neraka. Ya, jadi kalau dia kaya melebihi dari ukurannya karena dia nafsunya sama uang, sehingga cara dia bekerja penuh dengan praktek kecurangan dan kebohongan, dan sukses curang, sukses bohong sampai dia kaya. Nah, ini bisa menyangkal. Karena di dalam mamon itu, di dalam uang yang tidak jujur itu ada mamon di dalamnya. Dan dia bisa menyangkal siapa Tuhan. Dia sombong, dia bisa memperoleh kekayaan bukan dengan jalan Tuhan. Saya pinter, saya kaya. Ya, nah teman-teman tahu ayatnya yang orang kaya itu, ya saya bacain ayat orang kaya. Nah, jemaat Laodikia, ya. Wahyu 3 ayat 15. Ayat 16-nya, ayat 17 bisa langsung ya, biar cepat. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini tidak dikatakan dia itu kaya dari hasil apa ya. Tapi dia ngomong kaya dan memperkaya dirinya sendiri. Ya, jadi di dalam kekayaan itu dia tidak mempunyai visi Tuhan. Jadi uang itu hanya untuk dirinya sendiri. Full hidup dalam keduniawian, full hidup dalam kedagingan. Karena ada yang mendanai, pelornya banyak. Kenapa saya bilang gitu? Karena di ayat yang 20, Tuhan ngomong, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Berarti dulu di dalam ini jemaat. Dulu Tuhan di dalam, setelah kaya Tuhan ditendang keluar. Persis seperti tadi yang dia katakan Amsal 39. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalku. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Sama. Gitu ya. Nah, ini bahaya. Kalau kaya dari seperti itu bahaya. Bisa hilang tiket keselamatannya. Ya, karena apa? Penambahannya ngawur. Sedangkan wadahnya, karakternya belum sanggup. Ya, kedagingannya semuanya belum sanggup di level yang dia tidak tahu itu tapi berlebih-lebih. Ya. Nah, kita lihat nih. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya. Gimana sih Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok itu kayak gimana? Ini kan cuman bayangan perumpamaan tok, tapi prakteknya kan kayak gimana Tuhan berdiri di muka pintu ngetok kita mau masuk itu gimana?
Tuhan yang sudah dikeluarkan karena kekayaan yang kita dapat berlimpah-limpah sehingga sombong. Nah, jawabannya di ayat 19. Barang siapa ku kasihi. Nah, ini kan masih jemaat Tuhan. Ya, ia ku tegur dan ku hajar. Nah, jadi Tuhan mengetok pintu mau masuk lagi itu melalui teguran dan hajaran. Artinya apa? Melalui perkataan dan melalui tindakan. Melalui mulut Tuhan dan melalui tangan Tuhan. Tuhan kirim banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman semua yang ngomong supaya kembali. Dan melalui teguran-teguran firman dan lain-lain, mungkin orang ini masih di gereja. Tapi kalau nggak bisa, pakai tangan Tuhan, dia kuajar. Itu Tuhan bilang di depan pintu dan mengetok. Supaya dengan teguran dan ajaran dia sadar. Dia berbalik. Ya, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, berarti Roh Kudus ada di dalam. Mendengarkan dan dia membukakan pintu. Artinya dia setuju dengan firman yang dia dapat. Atau dengan satu kejadian ajaran yang gak enak, dia ingat perkataan Tuhan. Dan dia mulai buka pintu. Pintu berarti aku akan masuk mendapatkannya. Berarti firman itu dapat tempat di hatinya. Dia setuju, artinya dia bertobat. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ketika Tuhan sudah masuk di dalam hati kita, itu makan bersama. Itu ada pesta di dalam. Kita makan firman, kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Itu adalah satu keintiman. Saling makan bersama. Nah, itu satu keintiman di dalam Tuhan. Ya, makan itu simbol keintiman. Mendengarkan dan percaya itu makan. Terus dicerna. Jadi pertobatan itu makan simbol keintiman. Kenapa? Di baris selanjutnya, ya, aku makan bersama-sama dengan dia. Selanjutnya, dan ia bersama-sama dengan aku. Loh, ia bersama-sama dengan aku. Ini bukan ngomong makan loh. Ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Terus gandengan beriringan. Keintiman. Kenapa ada keintiman? Karena Tuhan sudah masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Kalau kita belum makan bersama-sama dengan dia, kita belum bersama-sama dengan dia. Kita belum seirama. Kita belum berjalan beriringan dengan Tuhan Yesus. Jadi makan adalah lambang keintiman dengan Tuhan. Kita mendengarkan perkataannya terus seperti posisi Maria. Itu keintiman kita makan dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah. Terus. Sebentar. Nah. Terus yang kedua. Kalau kecurangan dan kebohongan yang akhirnya ketahuan dan mendatangkan kemiskinan. Bisa juga dia kerjanya gagal, bisa juga bisnisnya gagal. Karena orang ini banyak curang dan banyak bohong. Ya, korupsi dan lain-lain bisa, banyak. Dan di sini ditulis, setelah kaya ditulis, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mencemarkan nama Allahku. Orang Kristen. Jadi nggak semua orang Kristen. Berarti ada orang Kristen yang melakukan pekerjaannya dengan kecurangan dan kebohongan. Kenapa? Karena dia mau porsi ukuran yang lebih besar. Jadi fokusnya dia sama duit, banyak duit. Itu. Dia bukan fokusnya Matius 6:33. Tapi dia tahu ayat ini nggak? Tahu Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi banyak nggak orang Kristen yang kejar uang? Bukan kejar kebenaran Tuhan Yesus itu. Nah, jadi serba salah. Kalau sukses curang, sukses bohong, jadi kaya, dia bisa menendang Tuhan keluar. Tapi kalau nggak sukses curang, bohong, curang dan bohong, ketahuan, jadi kacau bisnisnya, pekerjaannya kacau, dia jadi miskin. Nah, akhirnya dia mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Jadi kedua-duanya efeknya tidak bagus dan kedua-duanya tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Ya.
Nah, Tuhan sudah menasihatkan. Udah, ukuran kamu nggak tahu, aku yang ngasih ukuran. Kamu cari aku aja. Dengarkan aku, makan bersama-sama. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menghandle kekayaan itu. Tidak bisa kekayaan tanpa visi Tuhan. Tidak bisa. Itu adalah mamon. Mamon adalah uang tanpa visi Tuhan. Ya, jadi luar biasa sharing singkat ini, dan kita semua diberkati. Tuhan Yesus luar biasa.